Jawaban Bupati pada sidang paripurna DPRD terkait dengan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023 dibacakan oleh Wakil Bupati Lombok Utara. Dalam pemaparannya, ia menjawab beberapa pertanyaan gabungan fraksi Dewan yang dibacakan pada hari sebelumnya. Berikut beberapa jawaban Kepala Daerah terhadap pertanyaan fraksi Dewan. Terkait dengan penerapan One Gate System di 3 Gili, perlu peninjauan kembali karena adanya gejolak antara para wisatawan dan para pelaku transportasi. Penerapan One Gate System dihentikan sementara waktu sesuai dengan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Penerapan One Gate System dihentikan sementara waktu sesuai dengan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia terkait dengan rekomendasi untuk Bupati Lombok Utara tentang titik pemberangkatan kapal cepat dan pelayanan kapal pelayanan rakyat dengan rekomendasi sebagai berikut. Proses bongkar atau penurunan penumpang kapal cepat dari Bali dilakukan di dermaga 3 Gili. Kemudian penumpang yang berasal dari 3 Gili diangkut oleh kapal cepat yang diberangkatkan dari dermaga 3 Gili menuju Bali. Untuk proses pemberangkatan armada pelayaran rakyat, ditunda dulu sampai kapal pelayaran rakyat atau kapal tradisional memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sarana dan prasarana pelabuhan atau dermaga di Bangsal yang terpenuhi sesuai aturan. Berkaitan dengan surat jawaban tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan melaksanakan rekomendasi yang tertuang pada surat tersebut. Peningkatan potensi PAD dapat dioptimalkan dari public boat atau kapal yang tergabung dalam koperasi karya bahari untuk membawa dan menjemput wisatawan lokal, sehingga pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga mendapatkan manfaat dari kunjungan wisatawan ke 3 Gili tersebut. Terkait dengan pendapat gabungan fraksi PKB, Gerindra, Golkar, dan PDIP, bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan manifolo program, dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Dan juga dapat dipandustrasikan antar kementerian atau lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional merupakan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional atau program prioritas atau kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Menanggapi terkait persoalan RTG, Wakil Bupati menyampaikan detail jawaban yang lengkap, hanya memaparkan data saja yang berkaitan dengan poin pertanyaan. Terhadap masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RTG, Pemda KLU telah melakukan proses komunikasi dengan pemerintah pusat dalam bentuk penyusunan proposal rencana rekonstruksi pasca bencana dan telah diterima oleh BNPB. Terhadap data usulan yang dikirim sudah valid, karena data tersebut telah divalidasi melalui review Inspektorat Utama atau ITAMA BNPB. Adapun masyarakat yang sudah menerima bantuan 62.010 unit dan yang belum mendapatkan bantuan untuk diusulkan sebanyak 2.507 unit. Anggaran 2023 tetap dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan program pemerintah pusat yang didanai dari APBN dan sehingga terhindar dari duplikasi atau tumpang tindihnya suatu kegiatan yang didanai dari berbagai sumber. Untuk itu, dalam penyusunan PPAS tahun anggaran 2023, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten mencantumkan sinergisitas dan penyelarasan program pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten kota dengan prioritas pembangunan provinsi. 3, prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD tahun anggaran 2023. 5. Tahun anggaran 2023 merupakan tahun ketiga perjalanan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD periode tahun 2021 sampai 2026.
visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD bisa terrealisasi, terutama program pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga kepada pelaku usaha UMKM yang merupakan tindak lanjut dari prioritas pembangunan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga pada tahun 2023 diberikan sebesar 2 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan visi keempat pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 sampai 2026, yaitu meningkatkan perekonomian daerah berbasis iptek dan kearifan lokal melalui optimalisasi sumber pendanaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan arah kebijakan optimalisasi modal bergulir tanpa bunga bagi UMKM dan pedagang kecil. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menumbuhkan sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah dengan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pungut pajak dan retribusi daerah yang saat ini masih banyak sistem pungut dengan cara manual. Terhadap pembayaran retribusi memang saat ini diakui masih menggunakan manual sistem, di mana hal ini dikarenakan bahwa perlu adanya persiapan teknis, tidak hanya dari pemungut pajak, tetapi juga dengan lembaga terkait, karena sistem yang harus dikembangkan adalah sistem yang terpadu. Regulasi dan sistem yang mendukung pengelolaan pajak dan retribusi online tetap menjadi prioritas dalam mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dan wajib pajak. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.